Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam menjalankan semua aktivitasnya sehari-hari. Diberikan kekuatan menyelesaikan semua tantangan yang ada. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tutorial tentang bagaimana cara menyulap foto menjadi video bergerak dengan aplikasi Filmora 11. Bagi editor pemula atau yang belum pernah mengedit foto menjadi sebuah video bergerak, ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman mengetahui bagaimana caranya. Untuk itu, diharapkan kepada teman-teman agar video ini jangan di-skip dan terus menonton sampai selesai. Oke, teman-teman, kita langsung saja pada inti pembahasan tutorial ini. Seperti biasa, siapkan terlebih dahulu beberapa foto atau video serta satu buah file audio yang akan dijadikan bahan pengeditan. Nah, teman-teman buka aja dulu aplikasi Filmora 11-nya. Nah, di sini kita sudah ada di tampilan pertama pada saat aplikasi ini dibuka. Selanjutnya teman-teman tentukan resolusi besaran video yang nanti digunakan untuk pengeditan. Nah, di sini untuk menentukan resolusi video sudah pernah saya jelaskan di video-video terdahulu. Silakan teman-teman lihat aja di situ bagaimana caranya. Namun di sini bisa juga teman-teman melihat bagaimana saya menentukan resolusi video tersebut. Selanjutnya teman-teman langsung saja klik anak panah ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk menentukan resolusi videonya. Di sini saya ambil contoh untuk pengeditan saja, untuk sebagai contoh saja. Nah, di sini saya tentukan 16:9. Nah, kalau sudah ditentukan resolusi videonya, selanjutnya teman-teman klik Create New Project. Nah, maka kita akan masuk seperti ini teman-teman. Ini adalah halaman kerja dari Windows Filmora versi 11. Seperti biasa teman-teman, syarat utama untuk pengeditan, terlebih dahulu teman-teman harus memasukkan video atau beberapa foto serta audio untuk dijadikan bahan pengeditan sebuah gambar, beberapa gambar yang menjadi video bergerak. Nah, cara untuk memasukkan gambar sendiri sudah pernah saya jelaskan. Silakan teman-teman lihat lagi bagaimana caranya di video-video terdahulu. Nah, di sini saya langsung saja mempraktikkan bagaimana cara pengeditannya. Nah, teman-teman buka terlebih dahulu Windows Explorer-nya. Nah, di sini saya sudah ada di halaman Windows Explorer. Silakan cari di mana video yang teman-teman simpan ya untuk jadikan bahan pengeditan. Di sini untuk saya di sini saya simpan di bagian My Picture, kemudian bahan tutorial Filmora. Nah, seperti ini. Nah, ada beberapa foto yang nanti akan jadikan bahan pengeditan. Dan silakan teman-teman lihat di sini sudah tersedia foto-foto tersebut. Selanjutnya, teman-teman blok aja gambar yang mau dimasukin, lalu klik kiri tahan, seret ke sini, lalu dibawa ke sini, lalu kemudian dilepaskan. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman tidak perlu melakukan hal-hal yang lain. Langsung saja klik kiri, tahan, lalu seret ke bagian timeline. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman periksa terlebih dahulu gambar-gambarnya. Misalnya ada yang mau dirubah atau ada yang mau dipotong, ya silakan. Nah, di sini saya lihat gambar tersebut sudah memenuhi ya, memenuhi semua bingkai atau batasan dari video ini sesuai dengan besaran resolusi videonya teman-teman. Nah, kita lihat lagi di sini. Misalnya klik aja di sini. Oke, di sini. Nah, teman-teman di sini lihat ada yang belum mengisi bagian samping-samping gambar ini ya, teman-teman. Maka harus diperbaiki dengan cara klik gambar tersebut, lalu klik kiri tahan, lalu tarik keluar. Nah, sampai merasa cukup, silakan lepas. Lakukan yang sama lagi untuk ini. Oke, teman-teman, silakan lepas. Lalu klik lagi di sini. Nah, hal yang sama kita perbaiki juga. Nih, seperti ini. Misalnya, oke. Lalu ini. Simple ya, teman-teman ya. Sebenarnya simple aja tuh, teman-teman. Nah, ini sudah diperbaiki semua. Lalu kemudian lakukan pemotongan teman-teman bila foto tersebut mau dibagikan menjadi dua atau beberapa bagian. Nah, caranya
silakan teman-teman klik aja di sini, atau garis ini diletakkan di bagian mana yang mau dilakukan pemotongan. Misalnya saya bagian tengah sini ya teman-teman. Nah, saya taruh garisnya di sini. Kemudian langsung klik ini aja teman-teman kalau untuk mau cutting ya, atau potong gambar ya. Langsung saja gitu, maka terjadi terbentuk dua foto ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini silakan teman-teman buat animasinya. Karena syarat utama untuk melihat menjadikan foto video yang berjalan teman-teman, yaitu syaratnya kita harus memasukkan transition, efek, lalu ditambah dengan animasi ya. Gitu Pak, animasi yang harus kita masukkan ke sini sehingga foto terlihat bergerak. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan pen and zoom. Nah, bagaimana cara menggunakan pen and zoom-nya? Nah, di sini teman-teman silakan klik aja fotonya, lalu klik ini icon crop ya. Di sini klik aja crop. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Saya ulangi, di sini kita letakkan garisnya, lalu kemudian pilih crop. Nah, lalu pen and zoom. Nah, sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih. Di sini ada beberapa pen and zoom yang bisa teman-teman gunakan dari samping, dari belakang ke depan, atau dari ke depan ke belakang. Semua bisa teman-teman lakukan, teman-teman. Nah, saya coba pilih yang ini teman-teman ya. Ini kemudian start, di sini end-nya, akhir dan zoom-nya. Nah, di sini misalnya kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, itu hasilnya teman-teman. Nah, kemudian klik aja OK kalau sudah merasa cukup. Nah, selanjutnya teman-teman lakukan ini dengan hal yang sama. Misalnya teman-teman mau lakukan buat zoom-nya beda lagi dengan yang tadi, silakan mungkin dari sini teman-teman bisa gunakan ini. Misalnya gini aja gitu. Lalu kemudian N-nya itu diperbesar. Nah, gitu. Jadi nanti teman-teman yang sesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, gitu. Oke, langsung klik OK aja teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke foto yang berikut. Nah, ini fotonya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini dia potret ya bentuknya. Maka kita mau buat dia landscape ini teman-teman. Artinya areal ini semua harus dipenuhi dengan gambar tersebut. Nah, satu-satunya jalan kita harus memperbesar fotonya teman-teman. Nah, bagaimana cara memperbesar fotonya? Silakan teman-teman klik aja di gambarnya, lalu kemudian ditarik seperti ini. Gitu teman-teman. Lalu yang ini lakukan lagi yang sama, gitu teman-teman ya. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman turunin aja gambarnya dengan cara klik, tahan, lalu seret ke bawah gini. Nah, lalu sesuaikan. Oke, udah ya, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lakukan pemotongan, silakan cutting. Nah, lalu di sini teman-teman bisa gunakan animation. Klik aja 2 kali di gambarnya, cara untuk memasukkan animation. Nah, ini ada muncul tampilan yang baru di mana ada image, color, dan animation ya. Nah, klik aja animationnya, maka akan muncul seperti gini. Nah, teman-teman, ini adalah animation yang biasa digunakan. Namun, jika teman-teman di sini tidak mendapatkan animation yang cocok buat teman-teman, silakan teman-teman klik juga anak panas ini, maka akan muncul beberapa animation di bawah yang bisa menjadi pilihan teman-teman. Baik, di sini sebagai contoh, saya gunakan aja ini, animation slide up ya. Klik 2 kali aja. Nah, akan muncul seperti tadi. Lalu kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa atur durasi dari animasinya. Mau diperpendek durasinya, mau diperpanjang durasinya juga tidak apa-apa. Terserah teman-teman. Caranya klik, tahan, lalu diseret kanan ke kiri atau kiri ke kanan gitu ya, sesuai dengan selera teman-teman atau durasi yang teman-teman inginkan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti gitu, kita lihat hasilnya. Oke,
kemudian yang satunya teman-teman di sini langsung saja kita biarkan yang ini seperti ini. Lalu kita masukin transisi untuk gambar ini ya, misalnya gambar untuk nah bisa pakai ini teman-teman. Letakkan aja di sini di antara dua gambar ini. Seperti itu. Lalu kemudian teman-teman tambahkan juga transisi atau animasi untuk gambar-gambar yang sudah diedit tadi ya. Misalnya ini saya mau tambahkan untuk pembukaan atau open. Di sini kita pilih. Nah, saya ambil ini aja sebagai contoh aja teman-teman. Atau teman-teman juga bisa gunakan efek ya untuk tampilan awal seperti ini. Silakan teman-teman ambil efek. Nah, silakan dilihat teman-teman efek mana yang cocok untuk dijadikan ini. Misalnya saya ambil spot open. Nah, ini yang saya ambil gunakan untuk tampilan awal di sini. Nah, untuk efek itu diletakkan di atas sini teman-teman ya. Nah, kalau untuk transition atau transisi, teman-teman letakkan di bagian antara foto atau depan foto, atau antara dua foto, atau akhir dari foto. Nah, itu agak ada perbedaannya di situ ya teman-teman, antara efek dan transition pada saat diletakkan. Nah, di sini teman-teman atur lagi durasi dari efeknya. Nah, misalnya seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, lalu masukin lagi transisi yang lain. Misalnya untuk penutupan sini. Nah, ini saya masukin di sini. Perkecil lagi ininya. Lalu kemudian saya letakkan lagi di antara dua ini satu transisi di sini untuk memperbagus lagi tampilan dari videonya. Lalu kita ke foto yang berikut ya teman-teman. Di sini, misalnya di sini teman-teman hanya mau jadikan satu foto menjadi satu slide aja. Untuk itu tidak perlu dipotong ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman bisa bikin agar videonya berjalan seperti yang tadi. Masuk aja di sini di crop, lalu pilih pen and tool, lalu pilih pen and zoom. Nah, di sini teman-teman silahkan dipilih, lalu misalnya saya ambil dari sini ya, gerakannya dari sini, dari start sini. Nah, sini misalnya, oke, lalu kemudian saya perbesar akhir dari zoomnya seperti ini teman-teman. Misalnya kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, langsung cukup. Lalu kemudian silakan teman-teman tambahkan lagi transisi ya. Transisi. Nah, misalnya di sini saya tambahkan transisi antara dua gambar ini. Nah, lalu kemudian kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman kalau kita tambahkan gambar. Nah, itu seperti itu hasilnya teman-teman. Kemudian kita lakukan pemotongan, misalnya ini mau dipotong lagi gambarnya. Silakan dipotong, pilih ini, cutting, lalu kemudian teman-teman ini silakan coba teman-teman tambahkan animation. Misalnya animasinya dari sini, klik aja 2 kali, maka akan seperti itu. Nah, selanjutnya klik OK ya teman-teman. Lalu teman-teman ke sini juga. Nah, tambahkan lagi animasi, misalnya ya mungkin ini aja mau ditambahkan ke sini. Silakan perkecil lagi atau perpendek lagi durasinya. Lalu kemudian tambahkan lagi transisi ke ini ya teman-teman. Mungkin gunakan ini one whole tree ya.
Oke, perkecil lagi. Nah, misalnya ini tidak mau dipotong ya dibiarkan aja. Tapi kalau teman-teman mau potong silahkan potong. Di sini saya coba memotong lagi untuk tambahkan beberapa slide atau transisi. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ambil slide atau transisi yang lain. Misalnya ini. Oke, saya tambahkan di sini. Lalu sebelum itu sebaiknya teman-teman atur dulu zoomnya. Nah, pen and zoom. Selanjutnya teman-teman misalnya pakai ini aja. Nah, di sini mulai start, lalu akhirnya atau end-nya memenuhi semua ukuran video ya. Kemudian teman-teman periksa aja dulu sebelum klik OK. Periksa seperti gini. Oke. Kemudian kalau sudah merasa cukup, silakan teman-teman klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman untuk gambar yang terakhirnya ini, teman-teman tambahkan lagi misalnya efek ya, efek yang terakhir. Misalnya teman-teman mau tambahkan yang ini. Ini misalnya, ini aja teman-teman. Di sini teman-teman tambahkan efek misalnya di sini ya. Nah, efeknya di sini. Lalu kemudian akhir dari gambar ini teman-teman bisa tambahkan misalnya ini sebagai motion overlay atau smoke effect ini ya. Terserah teman-teman biar untuk memperbagus lagi tampilan akhir dari videonya. Di sini saya coba gunakan ini misalnya. Saya letakkan di sini. Lalu saya perpendek lagi ini. Kemudian silakan konturnya. Ini dikeluarkan aja dulu. Lalu ini ditarik ke sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Sehingga kita tidak terlalu sulit untuk mengatur kedudukan dari efek ini. Selanjutnya teman-teman silakan efeknya dibawa ke, oke. Nah, selanjutnya perkecil aja dulu ini. Silakan teman-teman, kalau ada tampilan merah-merah seperti gini, ini harus dihilangkan sampai berubah menjadi hijau. Gitu ya. Supaya tidak ketika teman-teman melakukan pengeditan itu tidak proses pengeditan tidak mengalami lag atau kelambatan dari proses tersebut. Selanjutnya teman-teman silakan hilangkan aja dulu garis merahnya dengan cara enter. Maka proses renderingnya terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini sudah berubah menjadi hijau. Itu artinya susunan dari gambar, antara gambar, efek, transition yang kita masukkan bersamaan itu teman-teman, beserta animasinya, itu sudah tersusun rapi sehingga ketika teman-teman melanjutkan edit lagi itu tidak terjadi nge-lag ya pada proses pengeditannya. Nah, teman-teman, itulah bagaimana cara kita membuat beberapa foto menjadi video bergerak, yaitu dengan menambahkan atau memasukkan beberapa fitur diantaranya adalah efek, transition, animasi, dan beberapa fitur-fitur yang lainnya. Baik teman-teman, selanjutnya teman-teman sesuaikan aja dengan selera teman ketika pengeditan. Jadi ini hanya menjadi contoh saja, merupakan contoh saja agar teman-teman bisa paham bagaimana cara membuat beberapa foto menjadi sebuah video yang bergerak. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selanjutnya kita lihat bagaimana hasilnya. Kita lihat bersama. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk membuat gambar-gambar tersebut menjadi video yang utuh, maka gambar ini atau hasil pengeditan ini diekspor terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengekspornya? Langsung saja teman-teman klik ekspor. Nah, di sini silakan teman-teman cantumkan nama misalnya contoh edit video bergerak. Oke.
Selanjutnya, pilih tempat penyimpanannya, teman-teman, di sini. Nah, misalnya di sini saya letakkan di sini aja, tetap di sini di My Picture. Saya simpan di bahan tutorial seperti ini, lalu kemudian klik select folder, gitu ya. Oke, kalau sudah seperti gini, teman-teman, langsung saja. Jadi, perhatikan juga kapasitasnya, teman-teman. Di sini kapasitas yang ketika selesai diekspor itu, kapasitas daripada videonya sebesar 25,3 MB, teman-teman. Kalau sudah merasa cukup, silakan teman-teman langsung saja klik ekspor. Nah, teman-teman, suara tadi yang teman-teman dengar itu adalah suara atau audio di mana proses pengeditan, proses ekspor telah selesai atau sukses ya, teman-teman. Maka akan muncul tulisan seperti ini, itu menunjukkan sudah selesai proses ekspornya. Selanjutnya, teman-teman, kalau mau lihat hasil dari pengeditan yang tadi, langsung saja teman-teman klik open folder. Maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Tadi videonya saya namakan ini ya, contoh edit video bergerak. Langsung aja kita klik, lalu bagaimana hasilnya, dan ini hasilnya, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah tutorial bagaimana cara untuk membuat atau mengedit foto menjadi video bergerak di aplikasi Wondershare Filmora versi 11. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.